Peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, biodata singkat dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir sekitar tahun 1448 Masehi dengan nama Syarif Hidayatullah. Sang ayah bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan musafir dari Gujarat, India, yang dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Adapun ibu Sunan Gunung Jati bernama Nyai Rara Santang atau Syarifah Mut'in. Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Timur Tengah. Beliau belajar ilmu agama di Mekah, Baghdad, Gujarat, dan Palestina. Selain itu, beliau belajar pada Sunan Ampel di pesantren Denta dan Syekh Datuk Kafi atau dikenal dengan sebutan Syekh Nurjati di pesantren Ampara Jati. Dalam usia Syarif Hidayatullah yang sangat muda, sang ayah meninggal dunia. Ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukan sebagai Raja Mesir, namun tidak berminat. Ia dan sang ibu bermaksud pulang dan berdakwah di Jawa. Kedudukan ayahnya diberikan kepada adiknya Syarif Nasrullah tahun 1475. Sunan Gunung Jati bersama dengan ibunya datang ke Jawa Barat. Beranjak dewasa, Syarif Hidayatullah dinikahkan dengan anak pengusaha negeri Caruban, Nyai Pakungwati. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak. Selanjutnya, tahun pertama pemerintahan dan kemunduran. Tahun pertama pemerintahan Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran bermaksud mengunjungi kakeknya Prabu Siliwangi. Sang Prabu dibujuk rayu agar masuk Islam, namun beliau menolak. Meski tidak mau masuk Islam, Prabu Siliwangi tidak menghalangi sang cucu menyiarkan Islam di wilayah kekuasaannya. Adapun metode yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati yaitu memilih metode lemah lembut dan kekeluargaan dalam menyebarkan Islam. Kearifan budi dan akhlak itulah yang pada akhirnya membuat masyarakat mulai mengikuti ajarannya. Sunan Gunung Jati mundur dari jabatan sebagai penguasa Cirebon saat berusia 89 tahun. Kemudian kekuasaannya diserahkan kepada Pangeran Muhammad Arifin dengan gelar Pangeran Pasarean. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan berdampingan dengan makam ibu dan mertuanya. Ulama yang berperan sebagai umara atau penguasa. Sunan Gunung Jati bersama wali sanga lain biasa bermusyawarah di Masjid Agung Demak. Karena sering bergaul dengan para sultan Demak, ia berani mendirikan Kesultanan Pakungwati Cirebon dengan memproklamasikan diri sebagai raja pertama dengan gelar sultan. Dengan kesultanan tersebut, dia tidak perlu lagi mengirim upeti ke Pajajaran yang biasa disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Semasa pemerintah, Sunan Gunung Jati melakukan perluasan pelabuhan Muara Jati sehingga perdagangan dengan berbagai negara terutama Tiongkok berkembang pesat. Jalinan antara Cirebon dan Tiongkok makin erat dengan pernikahan Sunan Gunung Jati dengan salah satu putri kaisar dari dinasti Ming yang juga beragama Islam bernama Putri Ong Tien. Sunan Gunung Jati menjadi pelopor dalam berbagai usaha perkembangan dakwah Islam berikut. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Demak dan Banten. Yang kedua, membantu pasukan khusus yang disebut Jayabaya. Yang ketiga, membangun sarana dan prasarana umum. Yang keempat, membangun sarana penunjang transportasi untuk mempermudah dakwah. 1. Keraton Kesepuhan. Keraton ini cikal bakal pemerintahan Kesultanan Cirebon. Arsitekturnya masih dipengaruhi kebudayaan Hindu meski merupakan kesultanan Islam. 2. Keraton Kanoman. Desain arsitektur keraton ini berbeda dari Keraton Kesepuhan. 3. Keraton Keciribonan. Keraton ini merupakan pecahan dari Keraton Kanoman. 4. Keraton Kaprobonan. Keraton ini didirikan salah seorang pangeran dari Keraton Kanoman. Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini dibangun tahun 1408 Masehi atas prakarsa dari Sunan Gunung Jati.
Masjid tersebut dibangun sebagai pusat penyeberangan Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Nama masjid tersebut memiliki makna yang agung. Ini tercermin dalam 3 kata yang mewakili nama masjid. Sang yang berarti keagungan, cipta yang bermakna dibangun, dan rasa yang berarti digunakan. C. Kereta Paksi Nagaliman. Kereta pusaka ini diyakini telah ada sejak masa Pangeran Cakrabuana, karena yang disimpan di Museum Keraton Tonoman Cirebon ini dahulu juga sempat dipakai Sunan Gunung Jati setelah dilantik sebagai Sultan menggantikan Pangeran Cakrabuana. Karena Paksi Nagaliman memiliki nilai filosofi tinggi, sayap badan karena merupakan bentuk paksi atau burung sebagai simbolisasi negeri Timur Tengah, tempat agama Islam berasal. Naga merupakan wujud dari penguasa Caruban yang bernama Mang. Sosok Mang ini sebagai simbolisasi negara Tiongkok. Liman atau gajah merupakan simbol Ganesha yang erat kaitannya dengan agama Hindu yang muncul di India.